kita mendengar kabar kematian. Ada yang pergi di hari Jumat, di bulan Ramadan, atau di hari raya yang kerap dipuji sebagai hari baik. Lalu, benarkah itu pertanda husnul khotimah? Allah mengajarkan bahwa hidup itu bukan tentang kapan kita pergi, tapi tentang bagaimana kita menjalani hari-hari sebelumnya. Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman bahwa di balik penciptaan langit dan bumi, serta pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda besar bagi orang-orang yang berakal, yaitu yang selalu mengingat Allah dalam berdiri, duduk, atau berbaring. Mereka menggunakan waktu hidupnya untuk berpikir, memohon ampun, dan menghindari dari siksa akhirat. Sesungguhnya, akhir yang indah bukanlah soal hari yang ditinggalkan, tapi hasil dari kehidupan yang selalu diisi dengan amal ibadah dan kebaikan. Sebab takdir yang mulia hanya milik mereka yang hidup dalam iman dan mati dalam ketakwaan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, bapak yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya? Sehat? Badan sehat? Jasmani sehat? Dompet sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, nikmat luar biasa pada saat kita diberikan kesehatan, kebaikan, limpahan rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tentunya senang juga bagi kami semua bisa menemani Bapak Ibu dan juga pemirsa yang ada di rumah ya, untuk bisa sama-sama kita kembali lagi belajar mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah huda linnas, petunjuk bagi umat manusia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu mengharapkan kematian yang indah. Bu, pengen masuk surga? Pak, pengen masuk surga? Mau? Pengen ketemu Rasulullah? Mau sekarang apa besok? Suka gitu sih. Ditanya mau masuk surga, mau. Ditanya mau sekarang apa besok, pada ketawa. Harapan kita adalah masuk ke dalam surganya Allah. Kalau kita punya iman, kapan aja dipanggil, siap. Betul apa betul? Betul. Nah, yuk kita sama-sama mempersiapkan datangnya kematian. Ya, untuk itu mari sama-sama di kajian pertama kita akan membahas surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 bersama guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Abi Amir Faisal. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Silakan Abi, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bu, siap ngaji? Pak, mana senyumnya? Masya Allah. Ayah bunda rahimakumullah.
pemirsa iNews Cahaya Hati Indonesia yang Allah muliakan. Semua kita akan berakhir. Yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajah. Maka tidak ada pekerjaan yang lebih penting daripada menyiapkan kematian kita. Dan sebaik-baik manusia adalah ketika dia masih hidupnya, dia tahu bahwa dia akan menuju kematian. Dan seindah-indah kematian adalah ketika dia sedang dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sedang bersujud. Dia sedang baca Al-Quran. Dia sedang berzikir. Dia sedang ta'lim. Dia sedang menghadap Allah dalam ketaatan kepadanya. Itulah paling indahnya kematian. Dimanapun seseorang meninggal dunia, ketika amal dalam hidupnya selalu penuh ketaatan kepada Allah. Sekalipun dia boleh jadi meninggal di luar tanah suci, tetapi dia meninggal dalam ketaatan kepada Allah, maka dia husnul khatimah. Kebalikannya, boleh jadi seseorang dia meninggal di tanah suci, tapi dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu itulah kematian yang su'ul khatimah. Jadi kematian yang indah bukan tergantung tempat. Bu, ibu pernah dengar Abu Jahal meninggal di mana? Ya, di Mekah kan? Nah, tapi kalau dia kafir, ya kafir. Nah, boleh jadi seseorang dia meninggal di tempat yang jauh. Mungkin ada yang meninggal dalam perjalanan menuju umroh di atas pesawat. Tapi ketika dalam ketaatan kepada Allah, maka itu adalah husnul khatimah. Nah, ayah bunda rahimakumullah, surah Ali Imran adalah surah yang mengajarkan kepada kita tentang keteguhan hati untuk kita mentaati Allah. Ali Imran. Mulai sekarang jangan baca Al Imran, ya. Ali Imran. Artinya apa? Keluarga Imran. Itu maksudnya. Beda dengan Al-Baqarah. Jangan dibaca Ali Baqarah. Kalau dibaca Ali Baqarah, keluarga sapi. Makanya khusus untuk Ali Imran dibaca Ali Imran. Artinya keluarga Imran. Tapi bunda, kisahnya itu Allah merekam tentang seorang ibu. Jadi yang Allah tekankan istri Imran. Yang punya semangat yang kuat untuk lahir darinya seorang anak laki-laki supaya nanti bisa menjaga Masjidil Aqsa. Subhanallah bu, perjuangan sejak dulu sampai hari kiamat nanti terus kita diajak oleh Allah untuk membela Masjidil Aqsa. Nah, ternyata keluarga Imran ini dia telah bersiap-siap untuk lahir darinya. Ternyata yang lahir perempuan. Siapa itu? Ibunda Maryam. Tapi kata Allah, "Walaisa dzakaru kal unsa." Ini bukan perempuan biasa. Ternyata Allah siapkan untuk generasi berikutnya yang akan bela Masjidil Aqsa. Lahirlah kemudian dari ibunda Maryam seorang nabi yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Nah, dalam surah ini yang Allah tekankan tentang keteguhan prinsip, keteguhan iman, keteguhan ketaatan. Ternyata bunda, husnul khatimah itu tergantung sejauh mana seorang hamba istiqomah mentaati Allah, mengagungkan Allah selama hidupnya. Maka ketika selama hidupnya dia patuh kepada Allah dalam kebaikan, pas dicabut sedang mentaati Allah, maka dia husnul khatimah. Maka semua kita harus punya
keteguhan prinsip. Caranya gimana? Di antaranya adalah ada ayat 190. Allah menyebutkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perbedaan pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab. Ada bukti-bukti kebesaran Allah bagi mereka yang berfikir. Caranya gimana? Gunakan akal kita. Jadilah ulil albab. Jadilah manusia yang berfikir. Karena manusia yang berfikir, mereka yang mengerti cara mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah kasih cara. Bagaimana supaya seorang hamba siang dan malam dia selalu dalam ketaatan kepada Allah. Allah menyebutkan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda. Orang-orang yang cerdas itu, ulul albab itu, mereka adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Selalu ingat Allah. Bu, mengapa seseorang melakukan dosa? Karena lupa Allah. Coba seandainya dia selalu ingat Allah, bahwa Allah melihat dia, berbuat dosa enggak? Enggak. Dulu pernah ada seseorang minta izin kepada khalifah. Wahai khalifah, izinkan aku berbuat maksiat, izinkan aku berzina. Kata khalifah, silakan. Terus kemudian dia minta syarat. Apa syaratnya? Kata khalifah, syaratnya cari tempat yang Allah enggak tahu. Bisa enggak? Enggak bisa. Makanya yadhkurun Allah maksudnya dia ingat Allah. Bukan sekedar melihat, bukan sekedar beristighfar. Tapi yang dilihat maksiat. Dia melihat gambar maksiat. Astagfirullah, astagfirullah. Masa begitu? Ya enggak lah bu. Ya makanya di sini kata Allah, alladzina yadhkurunallah. Inilah orang cerdas. Dialah selalu ingat Allah, berzikir kepada Allah. Qiyaman, dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, capek berdiri, duduk. Capek duduk, berbaring. Wa ala junubihim, sambil berbaring. Bunda, Nabi dalam keadaan berbaring berzikir kepada Allah. Nah, ibu yang terbangun malam sering ngapain? Pipis. Nah. Bangunnya sih sering Abi. Ya. Bangun malamnya sering. Cuman pertanyaan ngapainnya itu yang jadi tanda tanya. Itulah bunda. Segera berzikir. Baca apa? Baca sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma gfirli. Baca itu. Itulah namanya berzikir. Setelah itu Allah menyebutkan bahwa wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Renungkan bu, kenapa kok matahari terbit? Siapa yang menerbitkan? Kenapa kok matahari tenggelam? Siapa yang menenggelamkan? Kenapa kok mataku di sini posisinya? Kenapa? Kenapa kok hidungku di sini? Ini semua ada yang mengatur bu. Itulah namanya tafakkur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan ketika dia kagum, dia bukan sekedar kagum. Dia mengucapkan sebuah zikir, pengakuan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia dari ciptaanmu ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak faqina azabannar. Jadi kalau ibu melihat suami, ibu melihat suami ibu ganteng banget. Terus ibu bilang apa? Ganteng banget gitu. Ucapkan subhanallah. Kalau ibu bilang subhanallah, maka Allah akan jaga suami ibu. Masya Allah. Kalau ibu punya anak, bilang subhanallah, maka anak akan dijaga. Bapak melihat istri, melihat ibu, melihat istri, bilang subhanallah, maka ibu dijaga oleh Allah. Ya, halo, siap setia, setengah hati bu. Nah, bu, ucapkan subhanallah, baik. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah,
Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, terima kasih banyak Abi. Bu, Pak, tadi ibu-ibu memang suka jahil Ustadz. Waktu bilang, ibu kalau ngelihat suaminya bilang apa gitu kan. Ada yang nyeletuk, astagfirullah Ustadz katanya. Saya sampai nengok yang ngomong yang mana itu katanya. Lihat suamiku astagfirullah. Bu, subhanallah. Bapak lihat istri juga gitu Pak ya. Astagfirullah. Masya Allah, silakan yang mau nanya angkat tangannya. Allahu Akbar. Silakan, mana nih? Bapak silakan. Ya. Ya. Mic-nya. Mana mic? Siapa yang nanya? Oh ini ibu dulu deh, ibu dulu Pak. Ibu dulu ya Pak ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lili Suryani dari Masjid Majlis Taklim Asyuhada Al-Mabrur. Pak Ustadz, di sini saya mau tanya. Sebelumnya kadang-kadang ya kita terlalu sibuk banget sampai kerjaan. Ya. Kadang tanpa sadar lupa tuh sama ibadah. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana supaya saya tuh selalu dalam keadaan apapun, selalu dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi, gimana caranya supaya bisa tetap dalam keadaan ibadah? Dalam setiap apapun yang kita kerjakan, tidak meninggalkan Allah. Allahu Akbar. Jadi ada suatu ungkapan dari para ulama, Bu, hafalkan. Khairul ibadah. Khairun ibadah. Ibadatul waqti. Ibadatul waqti. Artinya? Jadi paling baiknya ibadah adalah ibadah pada waktunya. Waktunya tidur, tidur. Waktunya ngaji, ngaji. Yang salah pas ngaji, tidur, itu salah. Nah, itu bukan ibadah namanya. Jadi pas ngaji, ngaji. Ya. Pas ngaji tidur. Salah ibu, pas ngaji, ngaji. Iya. Ngaji tidur. Nah, aduh. jadi sudah diatur Bunda. Jadi nanti pas waktunya tahajud, bangun tahajud. Pas waktunya salat subuh, salat subuh. Itu ibadah semuanya. Pas selesai sholat subuh, waktunya zikir, zikir. Jam kerja, kerja. Gitu aja. Dan kerja itu termasuk ibadah. Selama dalam urutannya. Yang salah, jam kerja, dia tidur. Jam kerja, dia sholat. Bukan waktunya sholat. Nah, makanya pas pada waktunya. Ini kerja, pas sholat duhur, sholat duhur. Maka kerja dihitung ibadah. Gimana caranya supaya pekerjaan bisa dihitung ibadah, Habib? Yaitu, dia diniatkan. Kan kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Jadi 24 jam seorang muslim, dia itu semuanya ibadah. Selama dalam rangkaian yang Allah perintahkan. Mencari nafkah itu ibadah karena sedang diperintahkan. Asalkan jangan bentrok dengan waktu sholat. Pas sholat, hentikan pekerjaan. Sholat. Selesai sholat, waktunya makan. Makan itu ibadah. Ibadah itu dapat pahala. Selesai kerja, pulang. Pulang kemana? Pulang kemana? Rumah. Rumah itu di mana? Rumah istri. Rumah istri kan? Makanya pulang ke istri. Nah, jangan ke istri orang lain. Perhatikan. Halo? Itulah ibadah. Sampai suatu hari sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah aku dapat pahala kalau aku melakukan hubungan dengan istriku? Kata Nabi, apakah kalau kamu melakukan zina itu dosa? Ya dosa. Nah sama, kamu melakukan dengan istri kamu, pahala, itu ibadah. Halo? Itu ibadah. Makanya mulai hari ini panggil papa, Pak ibadah yuk. Gitu. Abi bisa. Ya benar sih memang ibadah ya Bu ya. Betul ya Bu ya, ya kan pakai doa, ya kan ambil wudhu,
doa, niat ya insya Allah kalaupun kehamilan anaknya jadi anak yang soleh atau soleha. Amin ya robbal alamin. Baik, udah jelas ya Bu ya. Tadi apa kalau bangun tidur malam doanya apa tadi? Zikirnya apa tadi? Coba saya mau dengar coba sama-sama ya Bi yuk. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma gfirli. Kata Nabi kalau melakukan itu Allah akan mengampuni semua dosanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Diingat ya Bu ya. Boro-boro Ustadz, orang ini aja baru tidur setengah sadar setengah enggak katanya. Dihafalin, dilatih sampai sekarang ya, sampai Roma dihafal. Oke, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.